ngobrol seputar Bali. Kali ini bersama saya. Topik kali ini adalah mengulas tentang daya dan upaya jurnalis dalam menjaga idealis di masa pandemi. Tapi sebelum acara ini kita mulai, kita bacakan aturan dulu. Yang pertama, topik diskusi aktif antara pemirsa dengan narasumber. Saya perkenalkan dulu, di sini ada banyak narasumber. Yang pertama adalah Nandang Astike. Nandang Astike adalah Ketua Aji Kota Denpasar. Kemudian ada Sirtu, Ketua Aji Mataram. Kemudian ada Martin Bana, Ketua Aji Kupang. Selain itu ada para jurnalis yang ada di stay di rumahnya masing-masing, tidak di Denpasar, bahkan ada di Tabanan, yaitu Made Argawa, jurnalis freelance. Kemudian ada Eka Prastia, dia sekarang ada di Buleleng. Nah, kemudian ada juga nanti ya bergabung dengan kita ada Mr. Mulyarte, dan kita sapa juga Mas Yaya Umar. Selain itu ada narasumber kita juga ada di Tabanan, dia adalah Mas Yoyo Raharjo. Dia adalah Sekum Sekretaris Aji Kota Denpasar. Di masa pandemi ini banyak sekali media-media yang kemudian gulung tikar, ada juga yang time out. Bahkan hari ini saya mendengar bahwa Jakarta Post juga time out. Nah, itu dari industrinya. Nah, kemudian bagaimana dengan para jurnalis di masa pandemi ini? Apakah dia liputan di rumah, terus kemudian bagaimana kesejahteraan mereka? Kita kupas dalam diskusi daya dan upaya jurnalis menjaga idealis di masa pandemi ini. Selain jurnalis-jurnalis ini harus bekerja, bahkan kesejahteraannya yang di masa pandemik ini relatif ada kayak semacam kebijakan-kebijakan dari industri media. Ada juga nilai yang harus ditanamkan dan dijaga oleh para jurnalis itu, yaitu idealis. Langsung saja ke narasumber pertama, Bung Nandang. Selamat sore. Selamat sore, Bung Nandang. Bisa dibilang kalau kita tidak boleh mengeluh, artinya kondisi dan realita teman-teman jurnalis di masa pandemi ini adalah sebuah pukulan. Bagaimana di teman-teman jurnalis yang ada di Kota Denpasar? Selamat sore. Jadi memang yang cukup tip dan hal yang menarik karena kita akan bisa sharing terutama dengan kondisi saat ini. Jadi ketika kita berbicara soal pandemi, misalkan ngomong peliputan, ya sedikit banyak ya memang apa ya terdampak gitu. Karena apa yang materi yang kita liput itu juga banyak yang berkurang atau banyak yang hilang. Jadi selama ini kan peliputan kan ada materi-materi normal gitu. Nah, artinya dengan liputan memang masih ada hal yang bisa kita liput, yaitu pandemi ini. Tetapi kemudian yang menjadi masalah berikutnya, saya ambil contoh dari kontributor dulu misalkan. Kontributor istilahnya barangkali apa yang dia liput, no work, no pay. Jadi kalau dia tidak kerja, dia tidak dapat upah, tidak dapat bayaran. Kadang juga sudah bekerja pun tetap tidak dapat bayaran ketika berita yang dia liput itu tidak tayang. Kondisi pandemi ini akan semakin membuat berat kontributor. Karena apa? Kalau dulu materi liputannya itu sangat banyak, sekarang materi liputannya lebih sedikit soal COVID itu sendiri. Sementara kalau kita berbicara soal liputan COVID itu untuk semuanya, artinya daya saing untuk mengejar tayang itu untuk terbit di media itu juga semakin berat. Nah, itu yang di kontributor. Tapi juga itu bukan hanya dirasakan oleh kontributor. Saya pikir teman-teman maupun yang jurnalis yang sudah menjadi karyawan yang punya pos masing-masing pun juga seperti itu. Jadi tetap tidak mengalahkan materi-materi selain COVID untuk saat ini. Nah, jadi ketika berbicara demikian, terus kita tarik lebih jauh dengan salary, misalkan dengan gaji, ya
dampaknya juga sudah otomatis itu bakalan terasa, karena kalau misalkan saya contohkan yang tersebut seperti tadi yang work from pay dengan kondisi seperti ini persaingan semakin ketat, begitu juga yang atau jurnalis yang banyak yang terdampak itu, sama halnya kayak yang disampaikan Bung Moderator tadi, ada yang sudah dirumahkan atau yang tidak dirumahkan tetapi gaji dibayar separuh, ada pemotongan-pemotongan, terus kemudian jurnalis-jurnalis yang lainnya yang istilahnya yang baru bergabung tidak diperpanjang kontrak dan lain sebagainya. Artinya ini memang menjadi masalah kita semua gitu. Jadi gambaran kalau untuk problemnya di situ. Terima kasih Bung Nandang dari Batu Riti Tabanan. Nanti akan banyak kita kupas dari segi idealisnya, kemudian dari juga upaya. Baik, kita langsung menuju Mataram. Di situ ada Bung Sirtu, dia Ketua AJI Kota Mataram. Silakan Bung Sirtu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema diskusi yang menarik sekali tentang bagaimana menjaga idealisme wartawan dan media di tengah pandemi COVID ini. Kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini bukan berat lagi, tapi sangat berat. Bagi kita di jurnalis itu baik bagi perusahaan pers, dari sisi industri maupun dari kita sebagai jurnalis. Mungkin kondisi kita sama, ya. Kalau se-Indonesia itu sama. Jadi wartawan, perusahaan pers itu mengalami situasi yang cukup dilematis saat ini. Kalau kondisi jurnalis sendiri misalnya, kalau di teman-teman di Mataram sudah ada beberapa yang mengalami pemutusan kerja. Jadi mereka keluar tanpa ada pemberian hak-hak dari perusahaannya, atau dikeluarkan dengan secara halus, dibiarkan tidak nyaman di perusahaannya sampai dia keluar dengan sendirinya. Kemudian pemotongan upah juga terjadi hampir di semua media di sini, baik media yang punya grup di nasional maupun media-media lokal di sini, termasuk juga para country. Tapi paling tidak para country saat ini sama ya, tadi seperti yang disebut sama Mas Nandang bahwa jam tayang atau jumlah berita itu dibatasi, sehingga upah yang didapatkan pun menjadi berkurang dan sulit bagi itu dari segi wartawannya. Ketika kita bicara masa industri medianya cukup berat karena penghasilan dari pengiklan maupun dari media itu sendiri sudah jauh turun drastis. Jadi kalau bahasanya itu terjun bebas penghasilannya. Pada dasarnya kondisinya sama di Bali. Kalau dihitung itu sampai berapa, Bang? Indonesia mungkin sama. Jadi kalau yang di Mataram jumlah yang di PHK diberhentikan atau ada, dirumahkan sampai berapa? Halo? Ada data itu kira-kira? Kalau data secara menyeluruh mungkin belum kita punya, tapi di beberapa teman yang udah mengadu ke AJI ada 3 orang lah. Tapi yang lain itu kemudian bertahan dengan berpindah media, kemudian dia bertahan dengan menjual sembako. Nah, itu sambil-sambilan. Tapi itu kan bukan solusi pribadi kan. Perusahaan pun tidak memberikan solusi yang banyak terhadap kondisi ini, karena mereka juga mengalami situasi yang cukup sulit dan tidak ada kebijakan yang mensupport, kebijakan dari pemerintah misalnya mensupport industri media ini. Atau jangan-jangan dibiarkan kondisi sulit biar nalar kritisnya media itu berusaha berkurang. Kan dalam kondisi yang saat ini bukan pemerintah atau siapapun yang menekan, tapi memang kondisi ini terjadi karena dengan sendirinya, karena situasi krisis, ada pandemi yang cukup menimpa seluruh dunia. Tapi saya pikir dari segala segi individu maupun media, justru disinilah tantangannya. Kita bisa survive, kemudian yang syarat-syarat sebagai jurnalis profesional, media profesional harus tetap dipertahankan. Oke. Terima kasih Bung Sirtu. Penjelasan yang begitu gambar bagaimana realita dan kondisi yang ada di Kota Mataram, terutama bagi teman-teman jurnalis yang ada di sana. Bagaimana para jurnalis yang ada di regional atau di kabupaten? Kita sapa dulu Bung Eka. Dia berada di Buleleng. Selamat sore. Ya.
Bung Eka, kalau kondisi di kabupaten seperti apa? Kalau di Buleleng sih ya, teman-teman sekarang sudah sejak 2 bulan terakhir membatasi aktivitas liputan. Maksudnya karena memang agenda juga tidak ada, banyak kegiatan-kegiatan yang ditunda, jadi lebih banyak melakukan aktivitas liputan dari rumah saja. Kalau toh mungkin ada yang keluar, mungkin ya hanya sebatas sampai di instansi saja. Misalnya kalau ada kegiatan di Polres hanya sampai di Polres, ada kegiatan di instansi pemerintahan hanya sampai di sana saja. Ya sebatas itu saja sih. Dan juga sekarang kalau sudah 2 bulan terakhir ini selama masa pandemi juga kan teman-teman lebih banyak mendapat update perkembangan COVID itu lewat Zoom meeting. Itu juga secara berkala disampaikan setiap harinya. Jadi ya memang lebih banyak aktivitas di rumah aja. Kalau kondisi dari teman-teman secara kesejahteraan kalau di regional, di kabupaten seperti apa, Bung Eka? Kalau kesejahteraan sih belum ada yang cerita ya, tapi beberapa teman memang sekarang mulai membatasi konsumsi, termasuk saya sendiri di rumah juga membatasi konsumsi. Artinya dalam kondisi seperti ini lebih baik nabung lah. Kalau dulu kan mungkin saya seminggu sekali, sebulan sekali itu ngajak anak jalan-jalan kemana gitu. Sekarang sudah 3 bulan inilah saya nggak pernah keluar kabupaten gitu. Kalau tidak salah kondisi di Buleleng itu banyak kontri ya, Bung Eka? Ada beberapa kontri, ada juga yang punya media sendiri sih. Jadi bisa dijelaskan bahwa wartawan itu ada yang kontri dan kemudian ada yang karyawan tetap. Selama ini bagaimana liputan di kabupaten, Bung Eka? Jadi kalau misalkan sekarang kan ada di rumah saja gitu. Padahal biasanya kalau di Buleleng itu adalah wilayah yang lumayan luas, bahkan terluas kalau di Provinsi Bali itu. Bagaimana safety dari teman-teman yang ada di daerah? Mereka kalau ke luar wilayah itu anggaplah cukup jauh lah liputannya. Kalau kayak kemarin itu ketika awal-awal ada transmisi lokal di Desa Bondalem itu, teman-teman melengkapi diri dengan peralatan yang ada, misalnya pakai face shield, pakai masker, kemudian pakai hand glove. Ada juga yang memang teman-teman dapat donasi masker N95 sih dari beberapa penggiat ini. Terima kasih Bung Eka, nanti kita sambung lagi ceritanya. Ngobrol seputar Bali ini kita ada di studio Bom Production. Baik, kita ke Tabanan. Kalau tadi kita dapat ceritanya dari Bung Nandang, dari Bung Sirtu, itu adalah ceritanya. Nah sekarang ini ada teman kita, jurnalis Made Argawo yang berada di Tabanan. Bagaimana selama COVID-19 ini? Oke, ya apa yang dibilang sama Nandang, sama teman yang dari yang dari Haji Mataram ya, itu emang benar sih, karena beberapa slot atau mungkin tema-tema liputan yang bisa kita garap secara bebas memang sangat berkurang gitu. Dan terutama kalau emang yang jadi kontributor seperti itu atau yang memang freelance itu, kalau biasanya garap event-event, maksudnya event-event yang skala nasional terus garap isunya itu emang ya udah nggak ada gitu. Itu bisa jadi salah satu income yang cukup membantu juga gitu. Tapi ada pesanan-pesanan tema biasanya dari media itu yang memang khusus terkait dengan Bali. Selama pandemi ini ada beberapa sih memang terkait dengan tema-tema liputan yang khusus mengangkat tentang hal Bali, terutama soal kasus yang sempat saya garap sih, soal kasus yang di Singaraja kayak gitu. Yang transmisinya di pasar dan yang masih jadi misteri itu juga jadi laporan gitu. Tapi nggak banyak sih. Kalau di persentase misalkan, kalau di masa pandemi ini berkurang sampai berapa? Kalau di hari sebelum pandemi itu seperti apa, kemudian setelah pandemi ini seperti apa, Bung? Oke, kalau sebelum pandemi itu lumayan sih, terutama dari yang mungkin ada berita-berita pendek yang kayak online, misalnya di online kayak gitu. Rata-rata sehari itu ada aja gitu loh. Cuman pada saat pandemi ini memang slot-slot non pandemi itu kayaknya lebih berkutat di Jakarta isunya. Kalau yang memang khusus banget kayak misalnya ada peristiwa atau mungkin yang spesifik itu baru kena ke daerah gitu. Kalau yang dulu sih memang temanya lebih beragam, politik mungkin juga masuk kayak gitu, hukum juga masuk. Tapi ya kalau sekarang ya nggak masuk gitu. Cuma yang lebih spesifik aja, dan itu memang sangat memukul banget gitu. Bisa dibilang lebih dari setengah ya produktivitas. Iya, ya hampir setengah lebih sih. Kayak gitu. Memang ya harus pintar-pintar banget memilih tema dan
menghitung kos liputan sih. Karena kan di situ kita ininya. Oke, terima kasih Bung Argawa. Bagaimana situasi yang ada di Denpasar, terutama soal jurnalis, kemudian dengan apa yang sudah dilakukan oleh Aji Denpasar